Sebentar. Hmm. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Pak. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna billahi rabba, Radina billahi rabba, bil islami dina, wabil islami dina, bi Muhammadin nabiyya wa rasula. wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a, Rabbana zidna ilman nafi'a, warzuqna fahman wasi'a. warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, hifdzal mursalin, wa hifzal wa mursalin, ilhamal malaikatil muqarrabin. wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadli. Oke, nomor satu apa itu? Nomor satu. Li. Apa? Oke. Harf apa? Harf. Afjar. Bukan. Kalau harf jar itu sesudahnya diikuti oleh isim. Isim ya, oh iya lupa. Nah, ya jaziyah itu apa? Fi'il atau isim? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Jadi li-nya itu apa? Harf apa? Amr. Apa sih? Amr. Bukan. Yang permulaan itu, permulaan. Yajziyah itu nasab atau jazm? Ya jaziyah. Nasab. Kalau nasab berarti li-nya itu yang menasabkan. Jadi yang mengenasabkan. Yang menasabkan itu ada dua. Ada namanya lam ta'lil, ada lam juhud. Iya. Masih ingat kan? Iya. Jadi ada lamnya lam namanya lam ta'lil, ada namanya lam juhud atau harf ta'lil dan harf juhud. Sama-sama menasabkan pada fi'il mudhari, cuman sedikit ada beda karakternya ya. Kalau li yang ta'lil itu sebelumnya nggak ada apa-apa, maksudnya tidak ada makana, tidak ada lam yakut. Nah, sedangkan lam juhud itu disyaratkan sebelumnya ada kalimat negatif, misal, tapi melibatkan kana. Jadi bisa dalam bentuk fi'il madhi, biasanya pakai manafi, makana. Bisa pakai fi'il mudhari, biasanya fi'il mudhari itu nafinya lam yakun biasanya. Pakai lam ya, tidak. Itu perbedaan antara ta'lil sama juhud. Nah, dari kriteria tadi, kira-kira yang nomor satu ini ta'lil atau juhud? Kira-kira nggak tahu ya, karena mungkin sebelumnya ada makanan nggak? Berarti dianggap tidak ada. Kalau tidak ada berarti ta'lil ini. Nah, kalau ta'lil itu biasanya diartikan agar atau supaya, gitu ya. Atau bisa juga untuk, gitu. Tapi kalau lam juhud itu biasanya sudah menyatu dengan nafinya sebelumnya. Juhud itu kan artinya mengingkari. Jadi ingkar gitu ya. Jadi misalkan lam yakunil wa ma kana Allahu liyaghfira lahum, dan tidaklah Allah sudi, nah kira-kira gitu. Tidaklah Allah tidak mungkin Allah memberikan ampunan pada mereka. Jadi
juhud itu artinya ingkar, mengingkari. Mengingkari itu nggak mau, ogah-ogahan kayak gitu. Nah, jadi lamnya sendiri nggak usah diartikan kalau itu lam juhud. Jadi menekankan nafinya, menekankan apa namanya negatifnya itu menjadi sesuatu yang tidaklah mungkin ya seperti itu. Tapi kalau tidak ada makana, tidak ada lam yakun, dia namanya lam ta'lil. Lam ta'lil itu sebagaimana artinya, ta'lil itu kan artinya alasan. Alasan. Nah, ya, jadi kenapa begitu? Agar, nah gitu ya. Kenapa dia belajar? Ya agar dia bisa. Nah, itu kan alasan. Taklil. Alasan. Ta'lil agar atau supaya. Kenapa dia minum? Ya supaya nggak haus. Gitu itu alasan. Nah ini karena di sebelumnya memang tidak ada apa-apa. Ya, jangankan makan atau lam yakun yang lain pun nggak ada. Maka dipastikan ini adalah lam ta'lil. Ya. Lam ta'lil sama lam juhud, bacaannya sama, tulisannya sama, pengaruh pada fi'il mudhari juga sama, sama-sama menasobkan, hanya pada ciri tadi. Apa namanya? Kalau lam juhud didahului oleh makana atau lam yakun, oleh kalimat negatif, sedangkan yang lam ta'lil itu bebas dari keduanya tadi. Oke. Kemudian nomor 2. Ya jaziyah. Fi'il mudhari. Mudhari. Kebetulan dia fi'il mudhari yang mu'tal akhir ya. Mu'tal Dan akhir. karena mu'tal akhirnya pakai ya, jadi kalau nasab itu seperti biasa dia. Yang nggak bisa tampil itu kalau dia dhammah. Kalau dhammah itu pasti dhammahnya kira-kira. Tetapi kalau kalau nasab dia tampil apa adanya. Fathah itu tidak ada masalah kalau dia tampil pada huruf ya. Kemudian nomor 3, hum. Domir, isim, Isim, domir, Oke. baris, Itu mutasil. mabninya dikatakan mabni apa? Mabninya ini apa namanya nasab karena sebagai objek. Itu mahal nasab. Ya, mahalnya mahal nasab. Betul, karena sebagai objek. Tapi mabninya mabni apa? Oh, mabni domah. Mabni sukun. Ya. Sukun. Oh iya, karena sebetulnya hum ya, tapi Iya. karena itu mati. Oke. Itu karena efek mati aja. Oke, sekarang nomor 4. Allahu. Isim. Isim Isim, apa? isim mufrad. Isim mufrad. Itu kan i'rabnya apa? Irobnya domah. Rofa. Kenapa rofa? Karena sebagai subjek dari ya jazi. Nah, susunan seperti ini, hum kan objeknya, Ya. maf'ul bih. Allahu itu kan fa'ilnya. Padahal biasanya secara standarnya itu duluan fa'il atau duluan maf'ul bih? Duluan fa'il biasanya. Duluan fa'il. Jadi boleh nggak maf'ul bih itu didahulukan? Boleh. Boleh. Kalau dalam kondisi seperti ini hukumnya boleh, Boleh. atau sunnah atau wajib? Wajib. Ini wajib dahulu. Jadi apabila fa'ilnya isim biasa, isim zohir namanya, tapi maf'ul bihnya isim domir, maka wajib maf'ul bihnya didahulukan. Wajib itu. Nggak boleh Allah dulu, nggak boleh. Kalau maf'ul bihnya domir, sedangkan fa'ilnya itu isim biasa. Jadi lebih kuat domir daripada isim zohir. Isim biasa itu isim zohir ya, lawannya domir adalah zohir. Jadi kalau isim biasa itu kalah sama domir, sehingga maf'ul bih pun yang mestinya di akhir itu malah justru wajib didahulukan. Nah, itu. Baik. Nomor 5 sekarang. Ahsana. 5. Ini sama kayak akbaru ya. Jadi ahsana itu fi'il atau isim? Isim. Isim apa namanya? Isim yang takdil apa tafdil? Isim tafdil. Isim tafdil. Ini apa namanya, komparatif atau superlatif. Oh, kalau tapi dalam, saya salah ini. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu komparatif dan superlatif dalam satu rumus yang sama. Yang membedakan adalah konteks kalimat. Oke, sekarang dia isim tafdil nomor 5. Kalau isim tafdil itu dipastikan ghairu munsharif ya.
Kalau dia Oh, tidak, asalkan dia tidak seperti apa, pantangan ghairu munsharif kan ada dua. Yang pertama ada alnya, yang kedua mudhof. ya. Ya, pantangan ghairu munsharif itu adalah ada al atau Udah. mudhof. Sehingga ketika dia masih murni sebagai isim ghairu munsharif, kalau jar dia juga pakai fathah, sama seperti nasabnya. Tetapi kalau pantangan itu dilanggar, seperti misalkan isim ghairu munsharif diberikan al di depan atau mudhof kepada isim sesudahnya, maka jarnya tidak lagi menggunakan fathah. Dia akan seperti biasa, jarnya menggunakan kasroh. Oke. Nah, sekarang ahsana itu posisinya sebagai apa? Apa ya? Maf'ul bih. Maf'ul bih kedua. Oh, Karena maf'ul kan membalas, Allah membalas mereka. Dengan apa balasannya kan gitu kan? Jadi memang yajziyah itu membutuhkan dua kali maf'ul, dua kali membalas objek. Ya, dua kali maf'ul bih ya, dua objek. Nah, mereka dengan kebaikan, nah, dengan nah, sekarang sebentar sebelum diartikan nomor 6 dulu, apa nomor 6? Nah ini saya suka nggak tahu Pak. Isim Main mausul. kadang-kadang isim, kadang-kadang harf. Iya, betul. Kalau Ya. isim berarti isim mausul. Kalau isim pilihannya banyak, bisa isim mausul, bisa isim isim apa namanya? Isim istifham, bisa isim syarat, macam-macam. Nafi. Kalau harf bisa harf nafi, Ya, bisa nafi ya. bisa harf masdar, Ya. bisa zaidah. Ya. Oke. Ya, jadi namanya ini mah apa? Tadi Mausul. namanya ini isim mausul. Isim mausul. Ya. Tadi asana itu apa artinya? Lebih Karena Hasan bukan. Sebaik-baik kan gitu kan? Lebih. Sebaik-baik. Sebaik-baik apa? Kan belum jelas tuh kan? Ya. Oleh karena itulah, maka dia ahsana itu mudhaf kepada ma. mudhof kepada ma. Nah, jadi ma-nya itu isim mausul, mabni sukun, mahalnya mahal jar. Ya, kenapa mahal jar? Karena mudhaf ilaih dari ahsana. Jadi Allah gitu ya. Nanti ahsana ma disambung sebaik-baik apa yang kayak gitu disambung, nggak bisa dipisah karena mudhaf dan mudhaf ilaih itu satu kesatuan dalam makna ya. Jadi kalau kata bisa dipisah, punya jabatan masing-masing, satunya maf'ul bih, mudhaf ilaihnya ya mudhaf ilaih. Tapi kalau memaknakan harus jadi satu. Ahsana ma sebaik-baik sesuatu, sebaik-baik apa yang, nah gitu. Baik, sekarang nomor 7, Amilu. 7 fi'il madhi. Madi. Kemudian nomor 8. Isim domir baris Isim. mutasil. Posisinya sebagai subjek. Subjek atau fa'il dari Amilu. Nomor 9. Wawunya. Wah, ini adalah nyambung harf atof. Atof. Nomor 10-nya. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Jadi ini atofnya kemana? Kan ada waw atof. Ya jazia. Ya jazia harus sama-sama fi'il mudhari. Oleh karena itulah, karena ya jazia itu nasab, maka yazida juga harus nasab. Kemudian nomor 11. 11-nya isim baris mutasil. isim domir baris. Isim domir baris mutasil. Mahalnya mahal apa? Mahalnya mahal nasab. Sebagai apa? Sebagai objek. Maf'ul bih. Kalau maf'ul bih berarti fa'ilnya yazida itu mana? Tunggu. Tersembunyi. Ya, apa yang tersembunyi? Apa yang Dia. Dia. Huwa. Ya, dianya dia mudzakkar. Baik, kemudian nomor 12. Min zaidah. Harf jar. Bukan zaidah ya. Beneran. Biasa. Min harf jar biasa. Kemudian fadli 13. Fadlihi itu adalah isim. Isim apa? Isimnya isim apa ya? Isim mufrad. Isim mufrad ya. Kalau nggak ada tanda jamak, nggak ada tanda tasnya, ya sudah isim mufrad. Nomor 14. Isim domir baris mutasil.
Mahalnya mahal apa? Mahalnya mahal jar. Belajar. Sebagai apa? Sebagai Mudof. mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Baik, sampai di sini coba diartikan dulu sebelum panjang. Eh, agar ya tadi ya. Iya. Ya, Agar Allah Allah balas balas mereka dengan lebih baik. sebaik-baik apa ya mereka Sebaik-baik apa yang mereka kerjakan, mereka telah. mereka telah mereka kerjakan. telah kerjakan. Dan Terus dia menambahkan Hmm. pada mereka Mereka kepada mereka mereka dari dari fadli itu apa ya? Fadli. karunia. Karunia-Nya. Nah, jadi jadi Allah tidak hanya sekedar membalasnya pun dengan sebaik-baik apa yang mereka telah lakukan, tapi juga ditambah ya. Jadi dikasih bonus, dikasih plus gitu loh maksudnya. Jadi kalau melakukan satu dibalas, tapi ditambah balasannya itu. Karunia. Ya, jadi melakukan satu kebaikan dikasih balasan, tapi balasannya nggak satu, karena satu plusnya itu banyak. Bisa plus 1000, bisa plus nggak terbatas. Nah, itu yang dibilang apa namanya seperti ibaratnya di apa namanya di ayat infak itu minimal itu startnya balasan itu dari 700 kali lipat, bukan start dari 0 atau dari 1. Startnya itu adalah dari 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Balasannya 700 kali. Jadi startnya itu dari 700, bukan satu. Makanya di sini liyajziyahumullahu ahsana ma amilu, memberikan balasan, tapi wa yazidahum, Allah akan memberikan tambahan pada mereka min fadlihi, dari karunia-Nya. Baik, terus nomor 15, wallahu. 15 wa itu Harfnya harf apa? harf istisnaf. Istiqnaf. Istinaf. Sering ketukar-tukar istinaf, istisna, apalagi istifham ya. Baik, nomor 16, Allah itu adalah Mufrad. mufrad kok rofa ini kenapa? karena dia sebagai mubtada. Oke, mubtada. Terus nomor 17, Yarzuku Fi'il il mudhari. Fi'il mudhari. Mudhari. Terus nomor 18, man. man itu siapa yang itu isim Apa? isim mausul. Isim mausul, mabni sukun, mahalnya mahal apa? Mabni sukun mahalnya mahalnya mungkin ya Nasab. Mahal nasab. nasab karena sebagai objek maf'ul bi dari zuku. yarzuku. Allah. Yarzuku. Dari yarzuku. Terus fa'ilnya yarzuku mana? Fa'ilnya yarzuku bukan. ma yasya'u. Bukan. Fa'ilnya yarzuku adalah Tersembunyi. mustatir. Mustatir huwa. Mustatir. Terus sekarang nomor 19. Yasya itu mudhari. Oke. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya huwa juga. Huwanya kembali kemana? Ya sya'u itu artinya menghendaki. Siapa yang menghendaki? Allah menghendaki. Terus aidnya mana? Aidnya itu dia juga ya. Aidnya ya. Nah, masih ingat aid itu seringkali dibuang kalau posisinya maf'ul bih. Jadi aidnya hum. Jadi asalnya man yasha'uhu. Iya, betul. Jadi aid itu
domir orang ketiga yang memang dibutuhkan oleh isim mausul, tapi domir orang ketiga itu harus sesuai dengan isim mausulnya. Kalau isim mausulnya tunggal, ya domirnya tunggal. Kalau isim mausul jamak, domir yang dibutuhkan adalah domir orang ketiga jamak. Jadi tergantung kepada isim mausulnya. Nah, kemudian a'id itu atau domir yang kembali kepada isim mausul itu posisinya bisa di mana-mana. Bisa kebetulan sebagai fa'il, bisa kebetulan sebagai mudhof ilaih, bisa kebetulan sebagai majrur dijarkan oleh harf jar, tapi bisa juga menjadi maf'ul bih. Nah, ada satu catatan di mana maf'ul bih a'id itu seringkali dibuang ketika berposisi sebagai maf'ul bih. Dan itu terjadi pada kalimat ini. Jadi man yasha'u, yasha'u itu artinya menghendaki. Menghendaki itu adalah kata kerja yang sebenarnya membutuhkan objek. Menghendaki apa kan gitu kan? Nah, yang menghendaki kan sudah pasti Allah. Menghendaki siapa? Berkehendak pada siapa? Nah, objeknya itu adalah dhamir yang dibuang. Kenapa dibuang? Karena kebetulan domirnya itu sebagai a'id mausul. Dan a'id mausul itu seringkali memang dibuang karena sudah bisa difahami gitu. Jadi itu asalnya man yasha'u. Baik, kita lanjut nomor 20. Afjar. Jar nomor 21 ghairi. Isim. Isim, meskipun dia tidak ada jamaknya, ya tetap kita bilang isim mufrad. Karena tidak semua mufrad itu punya jamak ya. Yang penting dia isim mufrad. Terus nomor 22. Hisab. Isim. Iya, oke, isim. Kenapa jar? Karena dia Jar. Goiro, nggak ada goiri. Kenapa? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih dari ghairi. Karena ghairi itu selalu mudhof ya. Ya. Ghairil maghdubi, itu juga mudhof ilaih maghdubinya. Oke. Coba diartikan wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. dan Allah itu dia memberi rezeki memberi dari mana saja Kepada siapa saja kepada siapa saja yang ia kehendaki, dengan terus selain bighairi hisabin, dengan perhitungan apa-apa. tanpa perhitungan, tanpa perhitungan. Oh, tanpa hisab. Kalau hisab dalam konteks kita, nah, untuk Hukuman. mempertanggungjawabkan amal berarti nggak pakai dihisab, itu nggak pakai diperiksa gitu ya. Siksa. Kalau tanpa hisab, maksudnya kita tanpa diperiksa sudah dapat stiker masuk bebas gitu loh, bebas visa. Jadi keluar masuk Ini santai hitung aja. ya. Oke, red carpet ya. Ya, red carpet. Nah, kalau yarzuqu di Amalannya sini, Pak, sebelumnya suratnya apa ngomong apa? kenapa? Surat sebelumnya bicara mengenai apa? Ini dia jazia. Kalau ini bukan yang red carpet itu ya, bil ghairi hisab, ini ngasih pahalanya ketika di dunia. Nah, jadi ketika di dunia ini, maksudnya tapi pahalanya kan kelihatannya nanti di di akhirat. Allah ngasih pahala itu bil ghairi hisab, nggak hitung-hitungan gitu. Nggak pakai hitung. Nggak hitung-hitungan itu seperti tadi misalkan ngasih pahala orang berbagi kepada orang lain itu startnya balasannya itu bukan satu gitu loh. Satu kemudian ditambahi bonus satu, bukan. Startnya itu dari 700. Ya, bukan dari satu. Satu plus buy one get one free. Bukan begitu. Bisa buy one get 700 gitu. 700. Itu minimal tuh. Startnya dari 700. Plus karunia lagi. Iya. Ya maksudnya min fadlihi itu terserah Allah mau ngasih berapa gitu. Iya. Lebihannya itu, dan itu bi ghairi hisab. Allah itu nggak hitung-hitungan kalau sudah ngasih. Bi ghairi hisab. Itu Pak Ustadz, tadi yang yasha'u tadi artinya apa Pak Ustadz? menghendaki. Oh, malah yang Kalau ayat sebelumnya itu
Kan ada fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu fiha bil ghudwi wal asal. Dia bertasbih siang dan malam gitu kan, berzikir di rumah-rumah Allah, di masjid atau di tempat sholat ya. Kemudian rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un, ibadahnya apa namanya tidak dilalaikan oleh kegiatan dunia. Oke, duniawinya tetap jalan, tetapi urusan duniawinya itu tidak sampai melalaikan dia dalam Ibadah. hal akhiratnya atau ibadahnya. Baik. Dzikrillah, tidak menghalangi dia untuk mengingat Allah. Wa iqamis sholat, dan tidak menghalangi dia untuk mendirikan sholat. Wa ita'iz zakat, juga tidak lupa untuk berbagi. Ya khafuna yawman tataqallabu fihil qulubi wal absar. Dia selalu punya rasa takut terhadap hari kiamat, hari akhir. Itu setiap saat. Nah, oleh karena itulah maka dia dziyahumullahu ahsana ma amilu. Karena dia selalu ingat Allah, zikrullahnya terus menerus, continue, setiap saat, anytime. Maka semua kegiatannya yang seolah-olah itu biasa, itu semuanya dinilai ibadah. Meskipun sebenarnya kita kan melakukan hal duniawi gitu ya. Tapi kalau kita pakai zikrullahnya itu tidak putus, maka semua hal yang kita kira biasa itu Allah perhitungkan sebagai ibadah. Insya Allah. Ya, tinggal kitanya sendiri. Kalau kita tidak disertai itu, maka ya hanya dapatnya ya dapat kepentingan dunia saja. Rugi. Tapi kalau diniati, maka dunianya dapat, kemudian ibadahnya juga ada nilai ibadah. Kayaknya kadang-kadang Allah itu nggak kira-kira apa yang kadang-kadang nggak kita sangka sebagai hal yang ibadah, itu Allah masukkan dalam rapot ibadah. Itu makanya liyajziyahumullahu ahsana ma amilu. Allah memberikan balasan kepada mereka dari sebaik-baik apa yang mereka telah kerjakan. Bahkan ditambah plus, yazidahum min fadli. Wa yazidahum min fadlihi. Oke. Ditambah plusnya banyak. Alasannya apa Allah kok ngasihnya plusnya banyak ya? Karena Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah itu memberikan tanpa perhitungan. Iya. Baik. Lanjut. Terus lanjut ada tali' jabal. Tali itu artinya pendaki ya. Pendaki jabal gunung. Pendaki gunung. Oke, sekarang tunggal rofa mudzakkar. Tali'u jabali. Tali'u jabalin. Kemudian jarnya Tali'i jabali. Tali'i jabalin. Nasabnya Tali'i jabali. Tali'i jabalin. Oke, kalau dua sekarang rofa. Tali'atu jabalin. Tali'a jabalin. Kalau jar sama nasab. Nah, ini punya Bu Nelly ini misinya agak salah Bu ya. Tapi belum selesai nih, belum saya kirim. Nah, yang saya lihat sementara ini nggak usah ayaknya dikasih kasro. Ya, Disukun karena saja. Iya, karena hidup itu jimnya. Dikasih kasro itu kalau mati misalkan ada al gitu ya. Itu baru tali'ayil jabali. Tapi kalau sudah hidup nggak perlu dihidupkan karena Tadinya udah betul. Ya, karena kalau mati sama hidup itu nggak ada saingannya, jadi nggak perlu. Norma juga salah. Oke. Aku belum Terus jamaknya jamak mudzakkar. Tali'u jabali. Tali'u jabali. Kalau jar sama nasab. Tali'i jabalin. Oke. Kemudian muannas rofa. Tali'atu jabali. Tali'atu jabalin. Kalau jar. Tali'ati jabalin. Nasab. Tali'ata jabalin. Tali'ata jabalin. Nah, ini dua sudah ada ya. Tali'ata jabalin untuk muannas rofa. Sekarang kalau muannas jar sama nasab. Tali'ata tai jabali. Perempuan banyak pendaki. Tali'atu jabalin. Kalau jar sama nasab. Tali'ati jabalin. Jabalin. Sama.
Sekarang polanya nomor Polanya pola satu kalau begitu AU. Jadi A. sabaro, Maaf. sabaro terus AU, AU. bentar. Salah. Sabar. Sabaro, Sabaro ya. Tuh. Apa hilang? Bentar. Pak Ustadz hilang. Ya, bukan hilang, menghilang. lagi benerin itu. Menghilang. Bentar, ada yang Lagi dikoreksi. Ada. Bless you. Aduh, Lagi musim. iya, tiba-tiba aja, nggak tahu deh. Kedinginan AC deh kayaknya Mbak Ani. Pagi-pagi matahari. Oh, minum vitamin ini. Minum jahe merah, Dek. Menul jahe merah, kasih air jeruk. Oh iya ya, siap-siap. Di sini hujan deras kali. Oh, ini tadi Iya, di bener sini hujan ya. masih gelap. Mudah-mudahan nggak banjir. Amin, kasihan orangnya yang di daerah banjir itu. Hobiku rumahnya kan di Kalibata situ Mbak Ani, langganan banjir ya rumahnya. Masya Allah. Kalau lagi kayak gini nih aku mikirin dia tuh, kasihan. Banjir. Mm-mm. Ya, monggo. satu ini kan Sabaro, sabaro terus mudhari'nya. yasbugu, Oke, yasbuhu terus nahinya. latasbu, Bu. Tasbu, fi'il amarnya. usbu, Usbu. Usbu, isim fa'il. Sabirun. Sabirun, isim maf'ul. masbugun, Burun. Oke, selamat makan. masbagun. Bangun. Oke, sekarang ini yang kedua pola 3 berarti Ya, rumusnya apa? AA. U, I, A, A. Jadi fi'il madinya berbunyi Saja, saja'a, Saja'a. terus yasja'u, yasja'u, nahinya Atas ja. la tasja', isja, isja, isim fa'ilnya saji'un, saji'un, kemudian isim maf'ulnya Masju'un. masju'un, Masju'un. isim zaman makan masja'un, Ja'un. masja'un. Baik, kemudian berikutnya ini 4 rumusnya A. ia. Baik, Ia. kemudian bunyinya fi'il madi Ya, Sa'idah. sa'ida, mudhari'nya yas'ad, Yas'adu. yas'adu, nahinya latas'ad, Tas'ad. la tas'ad, fi'il amarnya is'ad, Is'ad. is'ad, isim fa'ilnya sa'idun, Sa'idun. sa'idun, isim maf'ulnya mas'udun, Mas'udun. mas'udun, isim zaman makan mas'adun. Mas'adun. mas'udun. Sekarang ini ada lebih dari 3 huruf, ada begini nih. Ya. Ini kalau kita nggak tahu polanya, ini bisa keliru ke sini. Ya. Oh iya, betul. Sama kan? Ya. Oke, kira-kira ini fi'il madinya apa dulu? Polanya itu asbaha, Oke, asbagha. Asbagha. Terus fi'il mudhari'nya Yusbihu. yusbihu, Biru. yusbihu, nahinya asbir, Latusbir. latusbil, oh fi'il latus, amarnya asbir, Asbir. asbil, masdarnya ini isbagun, Salihun. oke, isbaghun,
isim fa'ilnya. Muslimun. Musbihun. Musbihun. Musbihun, isim maf'ulnya. Musbagun. Bangun. Ini kan sama tuh, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman makan 3 huruf tuh. Kalau nggak ada harokatnya kan sama. Ya, benar. Itu harus milih-milih itu. Milihnya harus tepat. Kira-kira maknanya cocok nggak dengan konteks kalimatnya. Kalau dibaca ini, kalau nggak cocok cari kemungkinan kedua, nggak cocok cari kemungkinan ketiga. Begitu bahasa Arab itu. Ya. Oke. Wah, susah ya. Nggak Ya. susah. Kamu. Insya Nggak Allah. ada yang susah. Mudah. Pak Belum Ustadz, paham tunggu Pak saja. Ustadz. Kalau ini kan yang paling belakang atas itu kan artinya tempat, sebagai tempat. Ini juga tempat juga bisa. Ini juga bisa Oh, tempat sama. juga. Cuman Terus ini kalau banyaknya yang yang Harokatnya sebelahnya beda. isim fa'il berarti isim artinya orangnya, orang yang Lakunya. pelakunya. oh Iya, pelakunya isim tuh, fa'il itu kan pelaku. Orang pelaku. yang, katakanlah orang yang menyempurnakan, nah, gitu. Yang menciptakan Khalikun. Iya. Yang diciptakan makhlukun. Gitu ya, Pak? Oh Ya, gitu. betul. Oke. Makhluk. Makhluk. Oke, Kalau sekarang masdar masdar artinya itu kata benda seperti gini, Bu. Seperti memukul menjadi pukulan. Itu. Kata benda, kata kerja yang dibendakan. Oh, oke. Itu namanya masdar. Berarti kayak mainan gitu ya Pak Ustadz ya. Permainan. 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 Ya. Oke. Oke. Tunggu ini aku tuh nggak dong dari kemarin. Sekarang Oke, udah paham sekarang. Oke. huruf Sekarang aslinya kalau begitu. sabago. Oke, huruf aslinya sin, ba, sama bain. Yo. Oke, sekarang Oh, ada iya. masdar begini. Kira-kira fi'il madinya apa? Ini kayaknya takbir. Jadi Oke. saja'a. Jadi pasti pakai Udah tasdid ya. tasdid. Saja'a. Terus mudhari'nya Mudhari. Yusajji'u. yusajji'u. Nahinya La La tusajji. tusajji'. tusajji' fi'il amrnya. Sajji. Sajji'. Sajji' masdarnya. Tasji'un. Oke, tasji'un isim fa'ilnya. Musajji'un. Musajji'un. Musajji'un isim maf'ul zaman dan makan. Musajja'un. Musajja'un. Huruf aslinya apa saja? Sin, jim, Sin, Saji. jim, ain. Sin. Sekarang ada fi'il amar begini nih. Kira-kira fi'il madinya apa? sa'ada. Apa? Sa'ada. Ya, oke. Mudhari'nya Yusa'idu. 4 Yusa'idu. huruf jadi yusa'idu nahi. La Tusa'id. Tusa'id fi'il amrnya. sa'id. Sa'id. Sa'id masdarnya. Muhasabah. Musa'adatun. Musa'adatun. Betul. Harus melibatkan tak marbutoh. Musa'idun. Musa'idun. Kalau isim maf'ul. Musa'idun. Musa itu. Huruf aslinya Ain dal. sin, ain sama dal. Oke. Kemudian Apa nih? ini ada untuk mereka laki-laki bentuknya begini. Oke. Berarti, Jadi ini sabago. Sabago. Ada hamzahnya nih. Oh, asbago. Asbago. Untuk dia laki-lakinya asbago. Kalau mereka berdua laki-laki Asbago. asbago. Mereka banyak laki-laki. Asbagu. Asbagu. Kemudian dia perempuan satu. Asbagot. Asbagot. Mereka berdua perempuan. Asbagota. Asbagota. Mereka banyak perempuan. Asbagna. Asbagna. Anta. Asbagta. Baktuma. Asbakti. Asbaktum. Asbaktunna. Asbaktu. Asbagna. Nah, yang paling harus ini ya, kalau ada tati sudah pasti fi'il madi ya. Tati itu mah kalau ada tak begini itu pasti fi'il madi. Nah, gitu ya. apa namanya? Dan belakangnya pasti fa'il maksudnya ya.
pasti fa'il kecuali ini nih, ya, kecuali yang tak mati ini dianggap bukan fa'il ya, karena dia hanya sekedar pembeda dengan Beda. mudzakkar. Nah, terus yang mungkin seringkali kita agak sedikit bingung memilih adalah na, karena Nah, di belakang fi'il madhi itu kalau kita menghadapi kalimat yang nggak ada harokatnya yang gundul, itu na itu bisa fa'il, bisa maf'ul bih. Masalahnya tergantung apanya coba Oh, untuk membedakan. tergantung ininya, go-nya itu mati apa enggak? Betul. Jadi huruf terakhir huruf dari fi'il terakhirnya madhinya itu kalau mati mati. berarti nanya fa'il. Kalau diharokati fathah asbaghana berarti nanya itu maf'ul bih. Jadi tergantung ininya. Ini huruf ghainnya ini. Ya, oke. Jadi fa'il itu fi'il madhinya pasti mabni sukun. Tapi kalau masih mabni fathah berarti nanya itu sebagai maf'ul bih. Baik. Asbagha itu fi'il mudhari'nya apa? Eh, you, Oke. bigu, Yusbihu, mereka berdua, yusbironi, mereka banyak, yusbiguna, dia satu laki-laki, yang perempuan maaf, Masalahnya. dia tusbigu, satu. Tusbihu, mereka berdua, tusbironi, tusbirani, mereka banyak perempuan, tusbiguna, salah, Masalah ayo lagi. mereka perempuan, oh, yusbigna. Yusbihuna. Yusbil, Yusbil, Keenakan ngomong tuh. oke, Ya betul. apa namanya, Tusbi, kebiasa kepancing di atasnya kan, oke, ya. sekarang, Iya, anta, benar. Tusbigu, tusbihu, terus, tusbigoni, Yusbihuna. kalau kalian, tusbiguna, Bigina. kamu perempuan, tusbigina, Bigina. kalian berdua perempuan, tusbigoni, Bigna. tusbirani, oke, kalian perempuan banyak, tusbigna, Tusbirna. oke, tusbirna, aku, usbigu, usbiru, kami, nusbigu, Nusbihu. nusbiru. Baik, sekarang perintah untuk dia perempuan laki-laki. Yusbihu. Liyusbil, dijazmkan ya, ya. dijazmkan. Perintah untuk mereka berdua laki-laki. Li yusbigo, Yusbihu. Yusbiru, perintah untuk mereka banyak li laki-laki. yusbigu, Yusbihu. Perintah untuk dia satu orang perempuan. li tusbig, Tusbir. Perintah untuk kalian berdua perempuan. li tusbigo, Tusbiro. Litusbiro, perintah untuk mereka banyak perempuan. li yusbigna, Litusbirna. Liusbirna. Yusbirna. Liusbirna. Nggak berubah ya. Oke, ya. sekarang kalau perintah untuk kamu satu orang laki-laki. Nah, ini asbig, Asbir. Kamu berdua laki-laki. asbigo, Asbiro. Kalian banyak laki-laki. asbigu, Kamu satu perempuan. asbigi, Oke, kamu berdua. asbigo, Kalian banyak perempuan. asbigna, Asbirna. Ini namanya non apa? nun nisbah, Non niswa. Ini yang namanya asbiri ya apa namanya? atau ya mukabil apa ya muko apa sih Saudara. Mukhotobah. Khotobah. ya Kalau kotip kalau alifnya apa namanya alif? alifnya hanya tasniah Ya, Alif tasniah. Gitu. Kalau wawu namanya wawu apa? wow Jamak. Wawu jamak. bener ya sekarang lamnya. Iya. Mana? Lamnya lam apa ayo? lam Lam amr. Amar. Lam amar. Iya. Oh iya ya, ini jenis lam amr. Ya, lam amar menjazmkan. ya Oke. oke lanjut Nah, tasbiqu min ummatin ajalaha. Jumlah apa dulu? jumlahnya Iya. Oke, fi'liyah. Fi'ilnya mana? fiilnya tasbiku Tasbiqu itu fi'il apa? fiil Fiil mudhari. Fi'il mudhari. Itu pakai tak berarti nanti fa'il itu biasanya mu'annas. fa'il Kalau pakai ya biasanya fa'ilnya mudzakkar gitu loh. oh Itu pancingannya begitu. Jadi kalau ada fi'il mudhari kok tak begitu ya, berpotensi
nanti fa'ilnya itu Mu'annas. adalah mu'annas. Tapi kalau ya itu dipastikan mudzakkar gitu. Artinya apa sih Pak tasbihu itu? Tasbiku sering Sabako. Musabui. mendengarkan kata musabako Sabako. nggak? Musabako Oh, Ya, Sabako. sering musabako. apa Oh, musabako? tilawah ini perlombaan. perlomba. Nah, Oh, ini loh, musabako itu bentuk apa? Bentuk isim apa? isim Bentuk mudhari. Nggak itu ada isim bukan. mudhari dari Si mana? masdar Sabako itu Masdar. 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 Oh, Ya, masdar. fi'il madinya apa kalau musabako? Kalau musabako ya, Sabak. itu yang ada tak marbutohnya itu loh, masdar yang ada tak marbutohnya berarti sabako. Oh, Sabako. Oke, kalau Sabako. kalau ada alifnya itu biasanya mempunyai efek makna apa? Kalau biasa, saling, ya saling. kan? Kalau ada alifnya kan ada salingnya kan? Oke, Ya, jadi sabako itu arti aslinya mendahului. Iya. mendahului. Mendahului. Nah, kalau Saling Ada mendahului. lagunya itu. kalau sabako artinya apa? Saling mendahului Apa, kan? Pak? Saling Kalau mendahului. kalau Ya. pendek sabako kata dasarnya mendahului. Kalau sabako artinya Saling Mendahului. Saling mendahului. mendahului. Nah, saling mendahului itu apa? Kompetisi. Perlombaan, kompetisi. Berlomba. Kompetisi. Oh, jadi musabako itu Berlomba. berlomba. Iya, jadi kalau Sabako. perlombaan kok ngalah itu namanya tidak berlomba itu namanya. Memang Oh, lomba itu harus menang, berusaha untuk menang itu ya. Itu biasa memang harus. Ya kalau nggak mau menang ya jangan lomba gitu kira-kira. Makanya istilahnya musabakoh, kompetisi atau perlombaan. Nah, karena ini nggak ada alifnya, berarti dia ambil dari 3 huruf ya, masih kata dasarnya sabaqo yasbiqu. Berarti artinya mendahului. Ya, artinya bukan saling, tapi hanya mendahului saja. Oh, oke. Nah, sekarang kalau fi'il itu pasti harus dicari fa'ilnya kan? Iya. Kira-kira mana fa'ilnya tasbiqu? Ummatin. Umatin, kan fa'il itu rofa. Ya. Umatin itu jar. Kenapa? Ya. Karena Karena di min. Ada min depannya. Minnya min apa? minnya min bohongan nih. Nah, namanya Min zaid. harf jar zaidah. Zaidah. Oke, kenapa kita bisa simpulkan sebagai min zaidah? Indikatornya apa? Ada ma di depannya. Ada nafi. Satu. Ada Terus nafi. indikator keduanya apa? Indikator kedua. Nakiroh. Nah, setelahnya min itu berbentuk isim nakiro. Nakiroh. Nggak pakai al tuh, ya kan? oh Pakai tanwin. iya. Nggak pakai al ya. Itu isim nakiro. Nah, sudah memenuhi syarat itu. 2 syarat terpenuhi, jadi langsung kita sebut bahwa umatin itu seharusnya apa? Harusnya ummatun. Harusnya rofa, karena terhalang sama min saja, tapi min itu dianggap tidak ada dalam makna, tapi secara faktanya dia ada. Oleh karena itulah maka umatin mau nggak mau harus menampilkan jarnya. Oke, tasbiku butuh maf'ul bih nggak? Tasbiku mendahului. Ya. Butuh Oke. maf'ul Maf'ul bih. bih-nya mana? Tersembunyi. Ajalah. 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 Oh, Ajalah. Coba diartikan dulu. Ajal itu apa? Ajal. Ajal itu mati. mati. Ajal. Oh, itu Waktu. bahasa Indonesia. Iya. Ajal itu terakhir. waktu. Waktunya. Waktu. Oh, sudah tiba ajalnya, maksudnya sudah tiba waktunya. Gitu. Oh, ajal itu waktu dong. Tidak apa ya? Tasbih. Ambil fa'ilnya dulu, kalau sudah tahu fa'ilnya, ambil fa'ilnya dulu. Tidak ada umat. Mendustakan. Satu Kok umat mendustakan? Mendahului. Mendahului. Mendahului ajal. Waktunya. Jadi gini, min zaidah itu memang tidak diartikan sebagai dari, tapi dia punya fungsi kemunculan zaidah itu ada fungsinya. Apa itu fungsinya? Ini menegaskan. Jadi gimana ngartikannya? Tidak ada suatu umat pun gitu ya. Gitu. Tidak ada satu umat pun
yang bisa mendahului waktunya atau Waktunya. masanya. Artinya begini. Sebenarnya ada lanjutannya itu. Wama yastakhirun, dan juga tidak bisa menunda. Jadi Tidak bisa memajukan dan juga tidak bisa menundanya. Jadi suatu bangsa, satu umat itu tidak bisa mendahului kehendak Allah atau menunda kehendak Allah. Kalau Oh, ini seandainya, maksudnya kehendak Allah ya. iya, konteksnya. Jadi kalau suatu bangsa itu memang dikehendaki Allah untuk hancur, nggak bisa mendahului atau tidak bisa menunda. Atau kalau Allah itu menghendaki suatu bangsa itu, suatu umat itu menjadi maju, itu pun tidak ada yang bisa menghalangi, baik mempercepat atau menundanya. Ya Cuma Allah, semoga Indonesia dilindungi dari itu ya. Oke, sekarang nomor satunya apa nih? Nomor ma satu. itu harf nafi. Nah, nomor 2 dulu, dihitung dulu Oh, ininya. tasbiku, Tasbiku, nomor 3. amin, Min, nomor 4. ummatin, Nomor 5. ajala, Nomor 6. ha. Oke, jadi nggak ada yang tersembunyi ya? Nggak ada. Nggak ada. Oke, nomor 1, apa itu ma? Harf nafi, Mabni itu mu'rab. mabni sukun, Yang disukun. So, ya. kemudian nomor 2, tasbiku. Tasbiku, il, Fi'il mudhari sahih Mudhari akhir. sahih akhir, mu'rab atau mabni? sa'id, Murab. akhir, Mu'rab, rafa nasab atau Rafa. jar? rofa, Rafa, kenapa rafa? karena Tidak ada yang menasabkan. tidak ada yang menjarkan. Tanda rafanya? Domah. Nomor. Doma. Oke. Nomor 3. Min. Min, Jar. jar, haf Zaidah. said, Zaidah. Jar. Oke. Mabni atau mu'rab? mabni Mabni sukun, sukun. Sukun. Oke. Terus nomor 4 sekarang. Umatin. Isim isim mufrad. mufrad, Isim mufrad. Mu'rab atau mabni? mu'rab, Murab. Mu'rab. I'rabnya apa? irobnya Yang jar, posisi Jar. rafa. Jar tapi Jar. jar posisi tapi rafa. rofa, iya. Jar tapi Jar posisinya karena rafa. min, dijarkan oleh min, Terus rafanya kenapa? karena dia sebagai Sebagai fa'il Sebagai dari fa'il. tasbiku. Dari tasbiku. Tanda Terus Kasroh. tasroh. kasroh. Oke. Nomor 5 sekarang ajalah. Isim mufrad. Isim mufrad. Mu'rab atau mabni? Murab. Rafa nasab atau jar? Nasab. Nasab. Kenapa nasab? Karena objek Maf'ul bih. Oke, lebih. Tandanya kalau dia nasab. kasroh. Fathah. Fathah. Oke. Ha sekarang. Ha apa ha? Ha itu isim. Isim domir baris Isim dhamir mutasil. baris mutasil. Mabni atau mu'rab? Mabni sukun. Mabni sukun. Mahal apa? Mahal. Jar. Kenapa mahal jar? Oh, mahal jar ya. Sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih dari ajalah. Mudhof ilaih dari ajalah. Oke. Sudah selesai. Oke, sekarang Lanjut. ada wazan af'ilu dengan kata dasar lam ya qaf. Maka bunyinya menjadi Al-yiku. Oke, al-yiku. Sekarang Al-yiku. kalau lam ya qaf itu binanya apa? Binanya itu yang tengah. Ajwaf ya'i. Ya'i. Ajwaf ya'i. Ya'i. Terus sighahnya, sighah itu bentuk. Bentuknya ya. Fi'il amr. Apa? Bentuknya apa? Fi'il amr. Fi'il amr kan ini dhamma. Fi'il mudhari. Fi'il Aku. mudhari untuk aku. Salah ya. Fi'il mudhari untuk Mudhari. mutakallim wahdah. Sendiri. Ya, mutakallim itu orang yang berbicara, orang pertama, wahdah sendiri. Lebih Iya. dari 3 huruf. 1 huruf. 3 huruf, bukan lebih. Huruf ya? Iya, sulasi mujarrad kan fa'ala yaf'ilu. Oh iya, betul. Kan asalnya yaf'ilu terus diganti hamzah af'ilu. Jadi cuma 3. 3 huruf. Mutakallim. Oke, sekarang ada nggak yang dirubah-rubah dari al-yiku? Kira-kira perubahannya kenapa? Ada masalah nggak pada bunyi al-yiku? Al-yiku. Dari I ke U tuh kayak susah deh. Enggak ya? Bukan itunya. Coba Bukan ada huruf yang sakit nggak? huruf Ada huruf. Oh iya, huruf iya. ilahnya ada. Lukir, Ada Pak. ya. Itu kan ya-nya hidup kan?
Ai, Tapi sebelumnya Mati. Ail, diapakan? Diganti Oke. switch. Jadinya apa bunyinya? jadi Oh. aliku, Aiku. Aliku. I- Aliku. Aliku. Oke, ini sebentar. Aliku. Jadi aliku. Loh, Ntar oh lagi hilang. dikoreksi. Ntar lagi dikoreksi, Pak. Oke, Aliku. bunyinya ini ditukar. Udah Jadi ya kayaknya. aliku. Ali Kaidah berapa? dua. dua, Ayat 2. Dua. Ada lagi nggak yang perlu dirubah? Nggak ada kayaknya deh. Kayaknya bisa dibaca ya, Pak. Oke, Udah bisa. aliku. Ya, sekali aja berarti ya. Ya, sekali. Ya. Iya. Sekarang yang kedua. Hore, bener. Il Satu. itu Uf'ilu sekarang diganti uf'ilu. bunyinya, oh ya, apanya dulu? Bunyinya. Asalnya ya. Ya, bunyinya apa ini? Uliku. yiku, Ulyiku. Pinanya sama ya kayak tadi, apa itu? ya, ajwaf yai, Ajwaf ya'i. Sirahnya fi'il mudhari majhul, ya, yang mudhari. Enggak, bukan majhul, kan, Bu. apa majhul? Biasa. Oh, Nah, kan itu kan oh, ya, kalau depannya dhamma, ya kan? ya, Kalau majhul itu fi'il mudhari ua, rumusnya UA. Ini kan masih uli. ua, ya, Iya, oke. Berarti Ini apa Ali sama Al-Yukri? Iljiku. berarti bedanya kalau tadi al-yiku itu fi'il mudhari 3 huruf, kalau ul-yiku fi'il mudharinya 4 huruf. Oh, Hmm. gitu. Nah, jadi Berarti ini fi'il mudhari juga sama untuk saya, mutakallim wahdah, tapi sulasi mazid. Lebih 3 dari huruf, lebih dari 3. Ini kebetulan 4. Kalau 4 itu kan depannya dhamma kan? depannya Nah, rumah 4. Oh, oke. Sekarang apa perubahan yang bisa di oke. Ini dilukir dulu, Pak. Jadi Jadinya uliku. uli kaidah berapa? Kaidah 2. Ada lagi nggak? Ada U-nya Apa? biasanya suka mati di belakang ya? Ya enggak. Enggak. Oh. Enggak. Kan fi'il mudhari itu memang aslinya rofa. Oh, oke. Jadi Jadi ya sudah selesai. selesai, ulika, Iya, uliku, mau dicari-cari lagi memang nggak ada. Ya oke. cuman ini. Jadi bedanya tadi sama yang tadi, aliku sama uliku. Nah itu kita harus jeli itu. Kalau aliku itu aku juga, tapi 3 huruf basicnya. Kalau uliku itu aku juga, tapi 4 huruf. 4. Oke? oh. Nggak, Ya. artinya tetap sama, Pak. Enggak. Kalau dari 3 ke 4 melekatkan, itu beda. Oh. Kalau apa namanya? Kalau yang 4 huruf itu menambahkan objek. Ya, kalau ketika Gitu. 3 huruf tidak ada objeknya, maka di bawah ke 4 itu menjadi punya objek. Atau pilihan kedua, kalau ketika 3 huruf sudah punya objek, maka ketika di bawah menjadi 4 itu menambahkan objek satu lagi. Oh, oke. Oh, Menjadi 2 objek. Oh, Itu fungsinya 4 huruf itu begitu, menambahkan objek. Jadi intinya menambahkan objek. Anzala itu ya, Pak ya? Ya, Nazal. jadi Anzala menurunkan apa yang menurunkan kitab. Al-Quran. jadi apa namanya, istilah menambahkan objek itu maksudnya gini, bila belum ada menjadi ada, kalau sudah ada satu menjadi Tambah 2. satu. Oke. Itu namanya menambahkan objek. Nah, jadi apa namanya, lakoyaliku itu kan artinya bisa berlindung, menempel, melekat gitu kan, merekat. Itu kalau tadi aliku berarti aku berlindung atau aku menempel, aku merekat gitu kan. Nah, tapi kalau menjadi diuliku berarti aku melekatkan. Oh, Tuh. ini harus ada objeknya. Aku melekatkan. Ya, kalau aliku aku melekat pada apa gitu. Tapi kalau aku melekatkan kan beda kan? Iya, aku melekatkan
Apa? azab misalnya gitu ya. Melekatkan perangko ke Oh, merah. ke Oh, amplop, oke. kayak gitu melekatkan. Oh, Nempelin oke. itu. Ya, oke. Lanjut di halaman nomor berapa ya? 158. 158. Hah? 158 ayatnya. 158. Ya, inna sofa wal marwata min sya'airillah. Jadi ini ayat ini Sofa Marwah itu apa? Kegiatan apa? Itu haji, Mas. Sa'i. 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 Sa'i itu rangkaian apa? Ibadah Haji Dari haji. haji atau umroh. atau umroh. Bukan, umrohnya. Nah, Oh, umroh. kalau Umroh. umroh itu ada umroh yang independen, ada umroh haji kan gitu kan? Ya. Ya. Sama tua. Jadi kalau Sofa Marwah itu berarti lebih spesifik pada umrohnya setelah tawaf baru sa'i kan gitu. Sa'i. Jadi lebih spesifik lagi Sofa Marwah itu berhubungan dengan sa'i. Kalau Sa'i. kalau sa'i itu bisa pada umroh yang independen, umroh saja, bisa umroh karena umroh bagian dari ibadah haji. Haji. Oke, ibadah haji dan umroh itu mulai ditetapkan di dalam Islam tahun berapa? Eh, Mulai ada Setelah perintah haji. Kalau setelah hajinya setelah sendiri Rasul. itu kan dari mulai Nabi Ibrahim. Ibrahim. Iya, dari Ya, Nabi Ah, Ibrahim. jadi Setelah Rasul jadi apanya? jadi Abu Jahal pun haji itu. Ya. Abu Oh, Jahal, gitu. ya semuanya haji. Enggak, tapi enggak ada itu yang panggil haji Abu Jahal itu enggak ada. Jadi Padahal dia jahat ya sama ya, Rasul. mungkin ya. haji ala jahiliyah ya. Tapi Hijrah. sama, tawafnya Yang juga menari-nari itu. tujuh kali, sama sa'inya juga, wukufnya juga sama. Cuman di sana ada patung-patung gitu aja. Yaitu Oh, Mak, habis peristiwa yang Nabi Muhammad ngangkat itu enggak Batu Hijir oh Isma. bukan, itu enggak, Batu itu itu. itu masih ada berhalanya. Kan Oh, Nabi masih. Muhammad belum jadi nabi. Iya, itu Di belum jadi nabi. ngangkat Hajar Aswad itu Nabi usianya masih 35. Jadi menjelang 5 tahun. 5 tahun menjelang jadi Rasul. Itu peristiwa pengangkatan Hajar Aswad. Jadi belum jadi Mm-mm. nabi, jadi nggak ada masalah. Nabi cuek-cuek aja sama, tapi tidak pernah menyembah patung. Nabi Mm-mm. tidak pernah setuju, tapi Nabi juga nggak punya dasar apa saya ketidaksetujuannya. Cuma secara akal nggak masuk akal gitu. Tapi Nabi tidak ikut melakukan. Nah, Mm-mm. tapi ya, bahwa Ka'bah itu sebagai tempat suci semuanya mengakui itu memang dari Nabi Ibrahim. Nah, jadi hajinya mereka tetap sama, umrohnya sama. Tawafnya 7 kali, posisi Ka'bah sebelah kiri, sa'inya sama 7 kali Safa Marwah. Tapi di sana ada patung-patung. Ini kalau melewati patung ada say hello, gitu kan? Sama patung. Nanti di tempat wukuf kalau musim haji di Arafah juga ada patungnya dan lain-lain. Nah, itu yang dibersihkan. Oleh karena itulah maka haji tadi tahun tahun berapa pertama kali? Tahu. Eh, tahun Gak tahu ke-6 Pak kalau tidak Ustaz. salah ya. Tahun ke-6 Hijriah. Oh, Bulan Oh, 6 Hijrah. Oh. Tahun terakhir. ke-6 Hijriah itu kan diperintah ayat Allah memerintahkan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kayak Hmm. gitu. Nah, tapi para sahabat itu pada segen, nggak ada yang mau, gitu ceritanya. Hmm. Loh, kenapa kalian nggak mau karena berangkat? banyak berhalanya itu ya Nah, Pak Ustaz. Nabi kami takut penyakit lama Hmm. kambuh katanya. Loh, penyakit lama kambuh Hmm. gimana? Iya, kami kan dulu nyembah-nyembah mereka itu, nyembah-nyembah patung-patung. Khawatirnya pas lewat penyakit lama kita kambuh. Nanti, Oh, iya, nanti kami jadi syirik dong gitu kan. Masalah itu lama banget kita melakukan itu. Jadi khawatirnya itu refleks gitu loh. Iya, iya. Nah, makanya ayat ini turun. Udah nggak usah takut. Nah, kami takut Oke. berdosa. Karena patung-patung itu belum dibersihkan. Oke. Patung-patung itu dibersihkannya kapan? Perjanjian Hudaybiyah. Tahun ke-9 Hijriah. Oh, 3 tahun setelah oh, perintahkan Ya, haji. kalau Oh, perjanjian Hudaybiyah itu tahun ke-6 itu, Bu. Oh, tahun ke-6. Jadi tahun ke-6 kan mulai turun ayat perintah untuk perintah. haji atau umroh kan gitu kan. Ah. Nah, Nabi habis itu Nabi mengkoordinir tuh para sahabat
berangkat dari Madinah. Ya, Kan posisinya sudah di Madinah, sudah hijrah. ya Nah, udah. tahun ke-6 kan, tahun ke-6 Iya. Hijriah. Mengkoordinir sekitar 1.500 orang. Berangkatlah dari Madinah itu. Yang tadinya pada segen-segen, aduh Nabi gimana ya gitu kan. Udah nggak apa-apa, nggak ada dosa itu. Berangkatlah 1.500 orang. Kemudian sudah berniat ihram dari mulai Bir Ali. Nah, setelah itu masuk ke Makkah. Sebelum masuk, mereka dihadang oleh orang-orang Quraisy di Hudaybiyah. Jadi orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy tidak memperkenankan rombongan Nabi Muhammad itu untuk masuk ke Mekah. Karena mereka nggak siap. Mereka tidak siap menerima Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad kan orang pribumi kan, akamsi kan istilahnya. Ya. Ya, Iya. memang masih trauma, jadi takut terjadi chaos dan lain-lain. Akhirnya disitulah terjadi perjanjian Hudaybiyah. Dicegatnya itu di Hudaybiyah. Nah, disitulah ada perjanjian Hudaybiyah bahwa oke, kata Nabi, kita nggak boleh masuk sekarang nggak apa-apa, tapi mohon diizinkan tahun depan. Nah, kata mereka, oke, tahun depan boleh masuk kalian. Oleh karena itulah maka Nabi akhirnya dengan sangat terpaksa kembali, tapi menyembelih dulu, menyembelih dam. Menyembelih dam, semuanya nyembelih dam tuh, nyembelih kambing di Hudaybiyah. Berarti Nabi itu tamatu ya Pak Ustadz? Nah, ini Nabi itu belum pernah haji kecuali tahun ke-10. Nah, itu hanya umroh. Awal Tapi dan akhir. Dan akhir. Lanjut Pak Ustadz. Terus? Umroh Nabi itu umroh Nabi itu selalu di bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah satu bulan sebelum musim haji. Tapi beliau pulang, tidak malah nungguin haji itu enggak, pulang ke Madinah malah. Oke, jadi itu ya ceritanya. Ayat ini turun untuk mengatasi keengganan para sahabat untuk mengadakan umroh ya. Karena Nabi itu umroh waktu itu. Nah, dalam perjanjian Hudaybiyah itulah barulah Nabi mau menyembelih dam karena sudah kadung berniat ihram kok nggak bisa masuk. Akhirnya menyembelih dam di Hudaybiyah itu baru pulang. Nah, baru kembali lagi tahun depannya, tahun ke-7. Itu namanya umroh qadha. Mengqadha umroh yang gagal di tahun ke-6. Oke. Syair itu syiar-syiar. Syiar itu tempat untuk beribadah. Ya, syiar itu adalah tempat beribadah. I'tamaro, berumroh. I'tamaro itu mengerjakan umroh. Junaha dosa. Ya tawafa, apa artinya tawafa? Bertawaf. Apa? Tawaf itu apa artinya? Bertawaf. Berputar. Bertawaf. Keliling ya. Keliling. Oke. Sekarang kan konteksnya Ka'bah atau Safa Marwah? Sofa Marwah. Ka'bah. Kalau keliling Safa Marwah itu apa namanya? Sa'i. Nah, Sa'i. berarti ayat tawafa kita artikan bersa'i. Bersa'i, oke. Yang menjalankan sa'i, jangan tawaf. Tawaf Sa'i, itu ya. memang arti umumnya keliling. Nah, kalau keliling di sekitar Ka'bah memang istilah teknisnya tawaf. Tapi kalau keliling bolak-balik antara Safa Marwah namanya bukan Sa'i. tawaf, tapi sa'i. Makanya di sini kita artikan ayat tawafa melakukan sa'i. Tatawwa'a mengerjakan. Tatawwa'a mengerjakan. Kalau tatawwa'a itu fi'il apa? Yakirun. Fi'il. Madi. Fi'il apa? Fi'il Fi'il madi. madi. Kalau yatawafa fi'il apa? Mundur. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Kalau i'tamara fi'il apa? Ya tamaro fi'il Iya, mudhari. i'tamara. Itamaro. Fi'il madi. Fi'il madi. Ikut wazan apa? Mana sih Enggak. tamaro nggak ada? I'tamara. Faman hajjal baita aw i'tamara. Fi'il ta'ala. Wazannya ifta'ala. 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 Berarti huruf aslinya apa saja? Huruf aslinya ain, ma, Amaro. Ain, mim, ro. Ain, ro. Ini ain, mim, ro. Makanya umroh kan? Ya. Oh iya. Ya. Oh. roh ya. Oh iya ya. Iya. Nah, dari tadi Dari tadi Nah, itu Oh iya ya. jadi sebenarnya kalau sudah ketemu kata dasarnya itu gampang ketemu karena banyak bahasa Arab itu sudah diindonesiakan ya, atau diserap ke bahasa Indonesia.
Bisa jadi itu adalah bagian dari istilah teknis yang sudah kita kenal atau sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Ya, i'tamaro kan kita ambil kata dasarnya ain mim ro umroh gitu loh. Oh Kalau iya ya, kenapa nggak mikir gitu? kalau hajjah apa hajjah? Hajjah itu fi'il atau isim? Fiil. Isim. Hmm? Hajjah Fiil. itu fi'il, Fiil. fi'il madhi. Fiil mah. Fiil madi. Ya, itu artinya Fiil madi. aslinya bunyinya hajaja. Hajaja. Oh, Hajaja. Ada tasdid itu. Kemudian karena double maka ditasdidkan. oh. Mentasdid yang double, menyatukan yang double itu kaidah 10. Ya, Ya, jadi hajja. Hajja itu apa artinya? Berhaji. berhaji. Aslinya itu hajja itu artinya bisa artinya mengunjungi. Oh, Mengunjungi Kalau al-baita apa? Rumah. rumah Rumah maksudnya di sini apa? Ka'bah. 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 Oke, mengunjungi Ka'bah itu padahal haji itu sebenarnya intinya di mana? Intinya wukuf ya. Wah, wukuf kan? Nah, Iya. makanya di berarti sini Arafah. ya kalau di sini hajja kita artikan mengunjungi ya. Heeh. Karena patung itu ada di sekeliling Ka'bah juga banyak di area sa'i. Oh, Jadi patung-patung itu kan ada sekitar 360 jumlahnya. banyak Total banget. sekitar Ka'bah, kemudian total ya. Sekitar Ka'bah, sekitar Safa Marwah dan di mana? Di Arafah itu totalnya sekitar 360. Oh, Jadi banyak gitu loh. Di banyak. beberapa tempat. Jadi Nah, tuh gini ya Pak ya, kalau kita baca ini aja kok ada dosa, kita nggak ngerti ya. Tapi karena dikasih tahu konteksnya ini dulu, Pak jadi sekarang ngerti ya. Oh, nggak usah takut tuh ada dosa gitu ya. iya. Jangan sama orang-orang yang dulu takut balik ke sini karena ini. Oh, gitu. Paham. Terulang. Ya kalau nggak ada backgroundnya kan nggak paham Nggak tiba-tiba ngerti begini. kenapa kan Ngapain tiba-tiba ini? dosa ya? Apa sih hubungannya gitu ya? Ya, jadi itu karena takut apa memorinya kembali gitu loh. Kebiasaan. Jadi semacam trauma gitu ya, Iya. sindrom. Oke. Oke. Inna sofa Sesungguhnya sofa dan marwah min sya'airillah. syiar Allah. Bagian dari syiar-syiar Allah atau tempat-tempat ibadah kepada Allah. Allah. Maksudnya berangkat aja nggak usah Nggak takut gitu. apa-apa, jangan takut. Apa? Duh, Nabi gimana kalau patungnya masih banyak? Udah santai, cuekin aja. Ya, Nabi itu suruh cuekin aja, udah nyantai. Nanti suatu saat akan kita bersihkan, belum waktunya gitu. Oke, faman hajjal baita. Ya, orang yang mengunjungi bait Awi antamaro. awi itu apa? Au. Awi dari kata au. Atau Berumroh. Berumroh. Fala junaha Maka alaihi. atasnya tidak ada dosa untuk Ayat tawafa. atasnya berkeliling untuk Bersa'i. bersa'i Bihima. dengan Terhadap keduanya. terhadap keduanya. Keduanya itu Safa Marwah maksudnya. Jadi nggak ada dosa kalau muter-muter Safa Marwah meskipun banyak patung, nggak apa-apa, santai aja gitu. Pak, tadi junaha artinya apa, Pak? Berapa? Mengerjakan. Junaha itu dosa. 360. Oh, dosa. 360 kayak kamera itu. Dan orang yang Waman tatawwa dia khairan. bertanggung Dan barang siapa yang mengerjakan kebaikan. Innallaha maka syakirun. pemberi Allah syukur. maha membalas. Syakirun itu maha membalas. Oh ya, Maha membalas. Alimun maha perbuatan baik. Maha mengetahui. Oh, maha mengetahui. Ya, Alimun. jadi syakirun maha membalas perbuatan Dan baik maha dan Alimun maha mengetahui. mengetahui. Kalau orang biasa, kalau bersyukur, terima kasih, itu kan biasanya memberikan balasan itu loh, kebaikan orang. Nah, Allah pun begitu. Ketika bersyukur maka memberi.
Hmm. Tapi bukan berarti kalau Allah nggak ada yang menyembah, kemudian ketuhanannya berpengaruh, nggak ngaruh gitu loh. Iya, Mm-mm. ya, maksudnya bukan kemudian kalau disembah, oh syukur ya terima kasih, enggak. Hmm. Bukan itu maksudnya. Jadi maha membalas, Membahas memberikan balasan. dan maha mengatur. Sodako. Sadaqallahul adzim. Warhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma sina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kan Mbak Terima Ani. kasih Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Ani. Ya, terima kasih.